Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu saya telah melakukan inspeksi ke daerah Probolinggo, Lumajang, dan Banyuwangi. Ada beberapa properti yang saya inspeksi saya sama salah seorang rekan ya di KJPP saya ini. Itu ada beberapa properti, sekitar 7 properti yang saya inspeksi ya. Nah, inspeksi saya ini karena masih memungkinkan untuk dijangkau pakai kendaraan sendiri, kendaraan pribadi, maka saya putuskan saat itu untuk membawa mobil sendiri langsung ke daerah properti. Rumah saya di daerah Sidoarjo, propertinya di daerah Probolinggo, Lumajang, dan Banyuwangi. Kebetulan Banyuwanginya itu di area selatan ya, Banyuwangi sisi selatan, dan Lumajangnya pun juga Lumajang sisi selatan. Oke, bagaimana dan apa yang saya lakukan? Ikuti terus perjalanan saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau berangkat ke daerah timur, daerah sekitar Probolinggo, Lumajang, Banyuwangi, dan Situbondo. Saat ini saya masih ada di area sekitar Sidoarjo, rest area Sidoarjo, akan menuju ke sana. Rencananya melakukan penilaian terhadap aset-aset yang dilelang di daerah-daerah itu. Kurang lebih ada 10 properti yang akan kami nilai. Oke, yang pertama saya melakukan inspeksi di daerah Lumajang ya. Posisinya ini propertinya ini di daerah dekatnya Geladak Perak. Ya, Geladak Perak. Tentunya banyak yang tahu ya, Geladak Perak itu adalah jembatan penghubung yang di bawahnya itu adalah tempat aliran lahar Semeru. Yang beberapa waktu yang lalu itu jembatan ini sempat putus. Tapi ini tidak terlalu dekat ya, masih agak jauh, sekitar 2 kilo atau 2-5 kilo ya. Karena saya juga hanya dapat cerita dari penduduk lokal, penduduk sekitar. Nah, properti yang diagunkan ini itu sebenarnya terdiri dari 2 sertifikat. Tapi sertifikat yang yang pertama itu posisinya itu masih baik-baik saja, sementara properti yang kedua, jadi sertifikat yang kedua ini ini yang masalah ya, yang masuk lelang ya, yang sudah masuk proses lelang. Nah, pihak bank waktu itu meminta kami itu untuk datang ke sana untuk melakukan penilaian ulang. Biasanya memang aset-aset yang dilelang itu setiap sekian waktu sekali itu dinilai ulang. Biasanya setahun sekali itu dinilai ulang. Karena biasanya dalam setahun itu sudah ada perubahan nilainya terutama. Ya. Nah, aset ini yang diagunkan dan dilelang ini itu ternyata, jadi memang penting ya untuk melihat sertifikat itu ya. Sertifikat itu penting untuk dilihat. Jadi sebelum kita datang ke area lokasi, maka penting untuk melihat sertifikat. Karena sertifikatnya ini ternyata gede, ukurannya gede. Dan tanpa saya sadari, setelah saya lihat sertifikatnya, sudah saya lihat sertifikatnya itu. Ternyata sertifikat ini itu ada jalan yang masuk. Jadi dipotong sama jalan. Jadi si tuan rumah ini itu baik hati orangnya.
Jadi sebagian tanahnya ini, ya sebagian propertinya ini itu bukan diwakafkan ya, tapi dipersilahkan untuk dijadikan jalan oleh penduduk sekitar. Nah, tentunya ini akan jadi masalah ya. Masalah bagi penduduk sekitar kalau seandainya tanah ini betul-betul dilelang dan laku. Nah, ini pemilik selanjutnya ini apakah mau merelakan propertinya terpotong jalan ini? Karena lumayan, terpotongnya sekitar 2 meter dan panjangnya itu sekitar 7 meter gitu loh. 7 kali 2 14 ya, 14 begitu. Tapi kita tunggu saja apakah ada pembeli yang menginginkan properti itu. Nah, properti ini itu berada pada negatif list. Jadi ada negatif list yang berada di properti ini. Apa negatif listnya? Sungai. Jadi properti ini langsung berbatasan dengan sungai. Nah, ini jadi masalah harusnya. Saat ini saya sudah nyampe ke area aset ya, tepatnya di daerah Kecamatan Tempeh. Kalau nggak salah mungkin masuk Kecamatan Tempeh atau Pasirian ya. Pemandangannya seperti ini. Ya. Jalan desanya jalan aspal. Ada satu aset yang cukup besar sekitar 600 meter persegi yang akan kita hitung, kita nilai. Penilaian selanjutnya itu saya berada di Probolinggo. Jadi dari Lumajang Selatan saya itu bergerak atau bergeser ke Probolinggo pinggir. Probolinggo pinggir ini bukan Probolinggo di pinggiran sana, bukan ya, di dekatnya kota. Jadi sekitar 3 kilo dari kota, 3 atau 2 kilo dari kota Probolinggo. Jadi sama perbatasan itu hanya 1 kilo ya, perbatasan 1 kilo. Saya nggak jelaskan detailnya ya, pokoknya dari perbatasan itu sekitar 1 kilo. Nah ya, sekarang saya sudah ada di daerah Probolinggo. Sekarang saya sedang menilai aset yang ada di daerah Probolinggo sini. Asetnya berupa kandang ayam besar. Properti ini sebenarnya itu negatif list yang ada di dalamnya itu banyak. Yang saya list itu sekitar 3. Ada 3 negatif list. Yang pertama, dia berada di ujung jalan. Jadi ujungnya jalan, properti ini berada di ujungnya jalan. Jadi nggak ada jalan tembus lagi, nggak ada jalan lagi. Betul-betul di ujung jalan. Jadi jalan ini berujung pada properti dia. Kebetulan rumahnya ini, propertinya berbentuk rumah dan tempat usaha gitu, usaha ternak ayam. Ya, yang cukup banyak ayamnya ini. Nah, negatif list yang kedua itu adalah sungai. Jadi properti ini itu berada di sebelahnya sungai, langsung berbatasan dengan sungai. Jadi ketika saya ada di situ, ya langsung saya dengar suara sungai. Ya, suara sungainya itu agak keras ya, jadi sampai kedengaran gitu loh, saya itu sampai kedengaran. Dan saya lihat di peta juga seperti itu, sebelahan dengan sungai. Ya, memang kadang-kala di sertifikat itu tertulis saluran air gitu saja. Ya, sungai. Ya. Nah, negatif list yang ketiga itu adalah di dekatnya kuburan. Nah, properti ini itu bersebelahan atau berbatasan langsung dengan area makam. Negatif list yang keempat, properti ini di dalamnya itu ada makam. Ini fatal ini. Sampai-sampai ketika saya melakukan penilaian di situ, itu si debiturnya itu sampai bilang, "Mas, sudah lihat di belakang Mas ya?" Sudah. Ada kuburannya Mas ya? Iya. Justru malah debiturnya itu yang ngasih tahu. Ya, masih tahu. Dibilang ada kuburan Mas. Ya kita sudah lihat. Ada kuburan ya. Memang betul-betul ada kuburan, dan itu akan jadi catatan di penilaian kami.
Ya, bayangkan kalau seandainya ini posisinya itu dilelang, kira-kira siapa yang mau? Ya, kira-kira siapa yang mau? Ya, kemungkinan besar memang sulit laku, terlalu sulit laku. Ya, tiket liftnya ada 3 atau 4 itu tadi. Dari Probolinggo saat itu sudah jam menjelang maghrib ya. Bahkan ketika saya cari data di daerah Probolinggo pinggir tadi, itu sudah terdengar azan berkumandang. Sehingga saya putuskan datanya itu sudah cukup apa belum. Ternyata saya sudah dapat data yang mencukupi insya Allah ya. Dan data-data yang saya dapatkan sampai maghrib tadi itu sudah cukup untuk dijadikan bahan untuk perhitungan aset tadi ya. Karena selanjutnya itu perjalanannya itu adalah ke daerah Banyuwangi, maka malam itu saya putuskan untuk menginap di Jember. Salah satu alasannya yaitu properti yang akan saya nilai itu Banyuwangi yang dekat dengan Jember ya. Jadi kalau seandainya saya tempuh dari Jember itu hanya 2 jam, tapi kalau ditempuh dari Probolinggo, misalkan saya maksa apa itu namanya, memaksakan diri untuk menginap di Probolinggo ya, maka waktunya itu 7 jam ya. Ngeri sebenarnya ya, ngeri. 7 jam ya, karena memang medannya seperti itu. Kalau dari kalau dari Jember itu butuh waktu sekitar 2 jam. Nah, atas pertimbangan itu akhirnya saya putuskan malam itu, walaupun agak ngantuk-ngantuk ya karena capek, dari Lumajang Selatan ke ini, maka saya putuskan untuk memaksakan diri untuk ke Jember dan menginap di sana. Mengapa kok nggak dari Lumajang Selatan langsung bergerak ke Banyuwangi Selatan? Ya, ada satu alasan. Karena untuk perhitungan lelang ini, untuk urusan lelang ini, itu penilai itu tidak boleh melakukan penilaian itu langsung di lokasi tanpa ada pendamping atau tanpa didampingi oleh pihak bank. Nah, karena waktu itu, karena ketika di Probolinggo itu mobil saya itu ditumpangi oleh pihak bank, otomatis ada tanggung jawab saya mengembalikan orang ini ke habitatnya. Harus saya kembalikan ke habitatnya dulu ya. Tapi kan saat itu kan juga ada area penilaian di daerah Probolinggo. Jadi ini orang Probolinggo, banknya pun juga bank cabang Probolinggo. Jadi nggak apa-apa ya, sudah tidak ada masalah. Karena si Lumajang Selatan tadi itu berada di wilayahnya Bank Probolinggo ini tadi, bank yang ada di Probolinggo ini, maka setelah dari Lumajang Selatan itu saya kembalikan orangnya ini beserta saya survei dan cari data di sana. Oke, akhirnya saya menginap di Jember. Sekarang menunjukkan jam 5:30. Nah, ini suasananya seperti ini. Saya ada di Hotel Royal Jember, Royal and Long Jember, yang terletak di Jalan Karimata kalau nggak salah, Kota Jember. Suasananya seperti ini di pagi ini, karena kebetulan hari ini bukan hari ini ya, bukan hari libur, ini Jumat sekarang. Jadi memang perjalanan saya ini bukan perjalanan liburan, jadi kondisinya itu tidak rame banget. Saya tidak tahu kesehariannya ini seperti apa hotel ini, tapi dari review yang ada banyak sekali yang cocok dan sering penuh kayaknya. Dari informasi teman saya, itu hotel ini itu juga sering dipakai untuk acara-acara kedinasan. Benar atau tidak saya nggak tahu ya. Nah, paginya saya bergerak ke Banyuwangi ya.
sesuai dengan perkiraan ya, sesuai dengan perkiraan waktu tempuhnya ya kurang lebih memang 2 jam itu. Saya menemui perwakilan bank, kemudian kita sama-sama ke lokasi aset di daerah Banyuwangi sana. Banyuwanginya di daerah Serono, dan kemudian ada satu titik lagi itu di daerah Banyuwangi sisi selatan, lebih selatan lagi dari Serono. Oke, kita sekarang masih dalam perjalanan menuju Banyuwangi. Saat ini kita masih masuk area Site Gunung Gending. Site Gunung Gending itu mungkin masih masuk area Jember mungkin. Oke, lanjut. Nah, saat ini saya sudah nyampe area Serono, daerah Serono, Banyuwangi. Ini kebetulan kita ke Muncar dulu. Ke Muncar ini perkiraan masih sekitar 6 kilo sampai 7 kilo dari titik ini. Kita lanjut, ini kebetulan ada data, kita ambil dulu, barangkali bisa. Biasanya idealnya itu data itu diambil, data kita ambil itu setelah kita tahu asetnya itu seperti apa. Tapi karena mumpung lewat dan kita belum tahu datanya itu seperti apa, tapi ya sementara nggak apa-apa kita ambil. Urusan nanti cocok dengan propertinya atau tidak, mungkin bisa kita sisihkan kalau memang betul nggak cocok. Ini udah dijual? Bukan. Nggak cocok. Oke, kita lanjut. Ya, sekarang kita sudah berada di area aset di daerah Muncar, di depannya Jalan Raya Muncar Serono. Nah, ini waktunya bekerja sekarang. Singkat cerita, akhirnya saya sampai di desa Karetan. Ya, Karetan ini ternyata berada di Kecamatan Purwoharjo, ya, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi. Posisinya itu tidak terlalu ya selatan ya, Banyuwangi sisi selatan, tapi nggak dekat banget dengan laut ya. Ya masih ada jarak sekitar beberapa kilo dari laut sampai laut ya. Ya, kurang lebih ini kalau saya lihat di Google ya, jaraknya itu sekitar 20 kilo dari laut selatan ya, dari pantai Gerajakan itu ya. Yes, antara 10 sampai 15 kilo lah dari laut, dari desa Karetan. Ini Karetan namanya, desanya itu Karetan. Nah, ternyata di sana itu ya desa banget. Desa banget ya. Di area banyak kebun-kebun di sana ya. Ada kebun buah naga, ada kebun mangga, kebun macam-macam di sana itu, dan banyak pohon kelapa yang saya temui di daerah sana itu, pohon-pohon kelapa ya. Ya, suatu pemandangan yang agak sulit didapat di daerah Jawa yang lain ya.
di daerah Jawa sisi utara sudah habis rata-rata pohon kelapa ini. Nah, di sana masih banyak. Mungkin di daerah situ juga saya masih belum sempat ngobrol dengan penduduk sekitar ya, apa betul di sana itu penghasil kelapa. Tapi kalau lihat dari jumlah pohon kelapa yang masih banyak melimpah di sana, itu sepertinya iya, penghasil kelapa di sana. Oke, di sana saya sekitar 2 jam ya, 2 jam sampai 3 jam di sana. Saya mulai inspeksi, kemudian sampai cari datanya. Nah, salah satu yang unik dari aset ini itu adalah aset ini sudah nggak dihuni sama orangnya, sama si debitur ini nggak dihuni. Tapi rumah ini itu dibiarkan terbuka. Nah, aneh ya, dibiarkan terbuka. Jadi penduduk sekitar itu kalau misalkan butuh apa-apa bisa langsung masuk, bahkan di rumahnya, di dalamnya. Tapi penduduk sekitar itu tidak mau tinggal di dalamnya, tidak tinggal di dalam. Jadi ini walaupun terbuka, tapi dibiarkan kosong sama penduduk sekitar. Nah, ketika saya masuk ke dalam, ya jelas sangat berdebu, karena walaupun setahun yang lalu sudah ada nilainya, sudah muncul nilainya, ya, dan saya ini adalah penilaian untuk tahun berikutnya, tapi kan nggak pernah dibersihkan gitu loh. Jadi sangat berdebu di daerah situ. Ditambah lagi di dalam rumah itu, karena bentuknya rumah ya, karena di dalam rumah itu ternyata sudah ada sarang burung seriti, yang merupakan pindahan dari masjid. Jadi di dekat situ itu ada masjid. Ya, kalau kita lihat dari negatif list yang ada, itu biasanya rumah dekat masjid atau tempat ibadah itu adalah bagian dari negatif list. Kebetulan ini hampir berhadapan dengan masjid. Masjidnya cukup gede. Ya. Jadi hanya orang-orang tertentu yang mau beli aset yang berada di tempat ibadah. Entah itu masjid, entah itu gereja, entah itu wihara, entah itu pura, sama. Ya, termasuk kelenteng juga sama. Ya. Jadi rumah ini itu dekatnya negatif list, ya. Apapun rumah ibadahnya itu negatif list. Karena orang-orang tertentu yang mau beli rumah ini. Nah, orangnya itu pergi ke konon kabarnya orangnya ini pergi ke Kalimantan untuk cari uang, ya. Bekerja di Kalimantan. Dan kemudian tanahnya ini, si rumah tanahnya ini itu ditinggal begitu saja. Jadi karena terjadi sesuatu, akhirnya dia putuskan untuk pergi ke Kalimantan untuk cari rezeki di sana, dan rumah ini dibiarkan kosong gitu saja. Kunci tidak dipasrahkan ke tetangga dan dibiarkan terbuka gitu. Jadi tetangga itu bisa mengakses kemana-mana, mengakses ke dalam, ke dapur, ke kamar, ke ini. Dan barang-barangnya sudah habis semua, tidak ada barang yang tersisa di dalam. Kita cari data di daerah, di pelosok-pelosok desa ini, karena memang posisi aset ada di desa ya, di pedesaan ini. Kebetulan berhenti untuk tanya-tanya ke penduduk tentang tanah atau rumah yang dijual di sekitar aset sini, atau di area-area yang setara dengan aset. Nah, gitulah kira-kira cerita perjalanan saya tentang penilaian saya di area Probolinggo, Lumajang Selatan, dan Banyuwangi. Tentunya ini tentunya ini cukup memberikan pengalaman yang berharga bagi saya ya, pengalaman untuk jalan-jalan terutama, sehingga saya bisa membuat video ini, video yang mungkin bisa saya bagikan ke rekan-rekan semua. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya tentang perjalanan saya ini. Begitu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.